Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tetap sehat kan ya? Oke, kali ini kita akan belajar pada bab 4, yaitu memahami bentuk-bentuk pengembangan kreativitas seni. Nah, jadi kita yang ada di jurusan seni musik dan jurusan produksi siaran program televisi, kreativitas itu adalah tumpuan utama kita, inti dari jurusan kita. Nah, hal itu kita harus kembangkan. Kita pahami bentuk-bentuknya, lalu kita kembangkan kreativitas kita. Jadi ketika kreativitas itu muncul, kreativitas itu bisa menjadi suatu estetik atau keindahan, bisa juga menjadi solusi atau inovasi untuk kehidupan sehari-hari. Saya harap kalian semua sudah punya ini ya, kreativitas dalam bentuk yang dalam wadah yang real, contohnya YouTube. Saya harap kalian sudah punya, atau mungkin apapun lah, yang penting ada wadah untuk menampung kreativitas seni kalian. Nah, ada berbagai alasan mengapa kreativitas penting untuk dimunculkan, dipupuk dan dikembangkan dalam diri anak. Yang pertama, kreasi anak dapat mewujudkan dirinya. Jadi ingat, yang selalu saya ulang-ulang dalam semua pelajaran, saya contohkan, apabila ada 3 hewan, ada monyet, ada kerbau, sama ada ikan. Kalau lomba lari pasti menang kerbau, tapi kalau lomba berenang yang menang ikan. Kalau lomba panjat pohon yang menang pasti monyet. Nah, hal demikian bukan berarti monyet lebih hebat daripada kerbau, melainkan dia ada pada ruangan yang tepat, ada pada bidang yang tepat. Saya harap kalian juga seperti itu. Kreativitas seni kalian ada pada tempat yang tepat, sehingga contohnya gini, kalau kalian suka dan hebat pada bidang penulisan naskah, ya udah fokus aja pada bidang tersebut. Apa ya istilahnya, keluarkan aja kreativitas kalian pada bidang tersebut. Kalau kalian suka pada seni musik, pada bidang gitar gitu, ya udah fokus aja itu. Hal tersebut nantinya akan menjadi sesuatu yang hebat. Nah, jadi pokoknya poin-poin itu jangan sampai salah. Kalian sukanya apa, kalian pengennya apa, fokus aja pada satu hal itu. Saya yakin kalian pasti bisa. Nah, untuk mengembangkan kreativitas seni, kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya menggambar. Dengan menggambar kita bisa mengekspresikan kreativitas kita. Kita bisa mengembangkan imajinasi kita. Kita bisa melatih otot jari, otot mata, perasaan, estetik dan lain-lain. Ini ya. Lalu kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita dengan cara melukis. Ingat, melukis sama menggambar beda. Kalau menggambar bisa menggunakan pensil, kalau melukis itu menggunakan kuas ya. Jadi ingat, ketika lukisan dasarnya itu pasti beda. Jadi ketika kita melukis sama menggambar, estetiknya nanti pasti berbeda juga. Lalu kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita dengan melukis dengan jari. Jadi ada ini warna, kita celupkan jari kita, bisa kita langsung menggambar. Lalu mencap seperti pembuatan baju batik dan lain-lain. Jadi kan itu nanti kita bakalan fokus pada ini, keindahan dan kerapian, karena unsur estetik itu biasanya ngambilnya keindahan sama kerapian. Lalu seni melipat atau origami untuk melipat kertas, lalu bisa melipat apapun lah. Jadi ketika kita melipat, contohnya membuat pesawat atau membuat perahu dengan lipatan kertas, secara nggak langsung ini nih, kita bisa melatih konsentrasi dan daya ingat. Setelah itu ketelitian
kesabaran dan kerapian ketika kita belajar melipat kertas gitu. Dan selanjutnya itu ada menggunting, merobek, dan merekat. Jadi ketika kita belajar tentang ini, nah, secara nggak langsung kita itu ini keterampilan tangan kita pelajari. Morons, kalau kalian belum tahu morons itu ini loh, manik-manik. Kalau nggak ada manik-manik bisa menggunakan biji-bijian, biji-biji ditata sedemikian rupa nanti membentuk sebuah gambar atau sebuah bentuk sehingga orang tertarik melihat itu merons. Selanjutnya adalah bermain dengan alat perkusi. Bermain dengan alat perkusi ya bisa meja kalian pukul-pukul atau mungkin apapun lah, sesuatu yang bisa mengeluarkan suara. Jadi nantinya kalian bakalan apa ya, belajar tentang ketukan, belajar tentang irama, itu nanti di situ. Dan yang terakhir adalah ekspresi gerak menurut irama. Jadi kalian bisa mendengarkan musik. Ketika kalian mendengarkan musik, kalau musiknya slow, ekspresi kalian itu pasti berbeda dengan ketika mendengarkan musik rock. Ya seperti itu. Apabila ada pertanyaan bisa langsung kirim di grup WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.